Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Mardatillah Bapak Dr. Haji Safroni, yang saya hormati Bapak Mantiri, para pengurus masjid, para jamaah semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi hari ini, ya, kemarin Isra-nya sudah, ya, kemudian sekarang Mi'rajnya. Mi'raj itu naik. As-sholatu mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Qala Rasulullah bersabda, ataitu bil buraq, saya didatangi buraq. Ya. Buraq itu kata Nabi, wa huwa dabatu abyad farqul khimar wa dunal bighal. Buraq itu binatang yang warnanya putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda. Ya, kira-kira begitulah gambarannya. Jadi Nabi itu ketika mau Isra dan Mi'raj didatangi oleh buraq. Ada kendaraannya itu. Jadi enggak terbang gitu, ya, tapi tetap pakai kendaraan gitu. Coba kalau nggak pakai buraq, nanti ketika diceritakan sama orang-orang Mekah pada saat itu Nabi gimana ke Palestinanya? Apakah Nabi terbang? Ya. Makanya digunakan kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu diambil dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Ya. Kilat itu kan cepat. Ya, maka ada peribahasa itu secepat kilat. Nah, itu. Ya. Fasarobi hatta ataitu Baitul Maqdis, maka buraq itu berjalan bersamaku, kemudian aku sampai di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Di Palestina. Jadi kalau Isra itu dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis. Kalau hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Ini dua kota yang berbeda. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj ini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah. Berapa usianya ketika itu? Kira-kira Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu berusia 50 tahunan. Ya, 51 atau 52. Ya. Diangkat menjadi Rasul itu usia 40, ya. Kemudian berdakwah di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi risalah Nabi itu 20 lebih kurang 23 tahun. Jadi usia Nabi 63. Itu ya cara menghitungnya itu.
Jadi berdakwah lebih kurang 23 tahun. Kita berdakwah udah berapa tahun? Udah berapa yang ikut, ya, ada berapa yang tidak ikut. Nabi Nuh itu dakwanya berapa tahun? Ratusan tahun. Umatnya berapa? 80 ya, atau 90 orang. Pengajian Mardotila ini berapa tahun? Tapi udah banyak ini jamaahnya ya. Jamaahnya banyak. Farabatul dabata bil halqatil lati tarbutu fiha al anbiya. Jadi begitu sampai di Baitul Maqdis itu buruknya ditambatkan di tempat para nabi naruh itu, diikat ya. Kan sifatnya binatang itu kalau nggak mau kemana-mana diikat kan, jangan dilepas. Ada satu kisah ketika Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, kamu kesini naik apa? Saya naik onta ya, untuk sholat berjamaah. Terus ontanya ditaruh di mana? Ontanya saya serahkan kepada Allah ya. Maksudnya kalau misalnya dia nggak ikat, itu bisa ada kemungkinan hilang gitu. Kalau udah diikat kemudian hilang, itu baru berserah diri kepada Allah. Kayak kita punya kendaraan ya, motornya dimasukin ke rumah nggak? Saya serahkan kepada Allah ya. Taruh di luar aja tuh motor ya. Besoknya nggak ada ya. Sebab sudah ada yang ditaruh di dalam, kemudian dikunci, ada kunci gandanya juga ya, tapi hilang-hilang juga. Itu baru berserah diri kepada Allah. Jadi usaha dulu baru tawakal gitu ya. Kenapa nggak nyari kerja, kenapa nggak nyari duit gitu, misalnya saya serahkan diri kepada Allah ya, kalau namanya rezeki nggak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana ya nggak dapat rezeki, harus kemana-mana dulu, keluar nyari gitu ya, nyari, ada usaha ya. Yang Allah lihat itu usahanya ya, prosesnya. Masalah berhasil atau tidak baru serahkan diri kepada Allah itu ya. Jadi kita kalau kemana-mana itu kunci dulu kendaraannya, kemudian baru bertawakal, berserah diri ya. Summa dakhaltu fasolaitu, kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis, kemudian aku sholat fihi, di dalamnya rakaataini, 2 rakaat ya. Jadi kita kalau dari mana-mana datang ke masjid ya, itu sholat tahiyatul masjid ya. Kalau sholat idnya di lapangan, Pak Ustadz, kira-kira tahiyatul masjid enggak ya? Kalau kata guru saya nggak ada tahiyatul masjid karena sholatnya di lapangan. Masa tahiyatul lapangan ya. Jadi ini sunnah kalau kita dari mana-mana nih, kemudian mampir di satu masjid, sholat tahiyatul masjid. Summa kharajtu faja'ani Jibril, kemudian aku keluar dari masjid itu, faja'ani Jibril, maka Jibril mendatangiku, bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Jibril itu membawa satu tempat, satu wadah yang isinya khamr dan satu lagi isinya susu. Jadi Jibril membawakan kepada Nabi satu wadah ya, misalnya di gelas atau di satu tempat itu, satu isinya khamr, satu isinya susu. Fakhtartul labana, kemudian aku memilih susu. Qala Jibril, kemudian Jibril berkata, asabtal fitrah, kamu telah memilih yang benar.
Ya. Jadi antara susu dengan khamr itu lebih baik susu. Ya. Kalau susu sama kopi lebih baik mana itu? Atau dicampur jadi kopi susu. Jadi Jibril menyatakan bahwa ketika Rasulullah mengambil susu itu, Jibril mengatakan asabtal fitrah, kamu telah memilih yang bersih, yang benar. Sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita kemudian masuk ke dalam perut kita harusnya sesuatu yang bersih, jangan sesuatu yang kotor, yang najis, jangan. Ya. Apakah itu minuman, apakah makanan, belum lagi nanti makanan minumannya sih bersih, halal, tapi cara mencarinya yang haram, itu termasuk haram. Dikasih daging babi dia nggak mau makan, tapi dikasih duit korupsian dia makan, padahal itu sama-sama haram. Ya, sama-sama haram. Ya. Yang lebih parah lagi, duit korupsian dibeliin daging itu double. Ya, buat mabuk-mabukan gitu. Ya. Qala summa araja bi ila sama'id dunya. Rasul bersabda, kemudian aku dimi'rajkan ke langit dunia. Fastaftaha Jibril, kemudian Jibril minta dibukakan pintu di langit dunia, langit yang pertama. Kila, dikatakan man anta, siapa kamu? Qala Jibril, Jibril menjawab, ya. Kila wa man ma'ak, dan siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Jibril berkata Muhammad. Kila wa qad ursila ilaihi, dikatakan kepadanya apakah sudah diutus menghadap Allah? Qala qad ursila ilaihi. Jibril menjawab, ya telah diutus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa fataha lana fa idza ana bi Adam, kemudian kami bertemu dengan Nabi Adam. Jadi Rasulullah dari Baitul Maqdis di Palestina itu naik ke langit bersama malaikat Jibril. Ya. Kemudian ada batu yang mau ngikut waktu itu. Ya. Ketika Rasulullah naik itu ada batu yang mau ikut, kemudian ditendang oleh Rasulullah batunya itu, dan konon katanya sampai sekarang batunya masih ngambang, ya, ke atas enggak, ke bawah enggak, di bawahnya padahal enggak ada apa-apa. Farahaba bi, kemudian Nabi Adam mengucapkan selamat datang, wa da'a li bi khairin, dan mendoakanku berupa kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah kita kemudian minta didoakan, doakanlah kebaikan. Ya, kita kalau silaturahmi kemana gitu ya, doain ya, supaya Allah memberikan kebaikan, kesehatan, keberkahan. Ya, jadi saling mendoakan. Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebaikan-kebaikan. Summa araja bi ila sama isaniyah, kemudian aku naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril, kemudian Jibril minta dibukakan pintu. Faqila man anta, faqala Jibril, siapa kamu? Kemudian Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Faqila, dan dikatakan wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, Nabi Muhammad. Kila, dikatakan wa qad bu'isa ilaihi, apakah dia diutus untuk menghadap Allah? Qala qad bu'isa ilaihi. Jibril menjawab,
telah diutus untuk menghadap Allah. Fa fataha lana fa idza ana bi ibnil khalah Yahya wa Isa farahaba bi wa da'awa li bi khairin. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, anak bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keduanya mendoakan, keduanya mengucapkan selamat datang, kemudian mendoakan kebaikan-kebaikan. Ya. Ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Jangan suka mendoakan orang lain yang tidak baik, apalagi sampai nyumpahin orang. Ya. Doain aja yang baik-baik. Apalagi seorang ibu kepada anaknya. Misalnya anaknya kan nakal, bandel gitu, susah diatur. Doain yang baik-baik aja. Ya. Jangan didoakan yang tidak baik. Sebab doa ibu, doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi manjur, ya, doanya manjur. Semakin bandel anaknya semakin manjur doanya. Ya. Bagaimana seorang ibu bisa menahan rasa marahnya untuk bisa mendoakan anaknya? Ya. Summa araja bina ila sama isalisa, kemudian aku naik ke langit yang ketiga. Fastaftah Jibril faqila man anta, qala Jibril, faqila wa man ma'ak, qala Muhammad, faqila wa qad ursila ilaihi, qala wa qad ursila ilaihi, fa fataha lana fa idza ana Yusuf. Ya, di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa idza huwa qad u'tiya syatral hasan. Ya. Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Diberikan separohnya kegantengannya itu. Makanya ibu-ibu kalau lagi hamil itu baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Baca surat Maryam supaya anaknya cakep, cantik, solehah gitu kan? Ya. Nggak ada ibu-ibu yang ketika anaknya hamil atau lagi hamil itu baca surat jin, itu nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Padahal itu Quran juga. Itu Quran juga. Tapi nggak ada yang baca itu. Ya, harapannya kan pasti setiap orang tua itu mengharapkan anaknya itu ya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, kan pasti itu. Ya. Artinya, mohon maaf, seburuk-buruknya orang tua itu pengen keturunannya jadi baik. Itu. Ada nggak orang tua yang pengen anaknya jadi maling? Ada nggak? Nggak ada. Ya, meskipun orang tuanya maling, nggak mau anaknya jadi maling, nggak mau. Ya, pasti setiap orang tua itu menginginkan anaknya menjadi baik, tumbuh menjadi anak yang saleh dan saleh. Farahaba bi wa da'ali bi khairin summa araja bina ala sama'i rabi'ah fastaftah Jibril faqila man anta, qala Jibril, faqila wa man ma'ak, qala Muhammad, faqila wa qad bu'isa ilaihi, qala wa qad bu'isa ilaihi, fa fataha lana fa idza ana bi Idris. Ya, di langit yang keempat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Ini saya tidak terjemahkan lagi karena artinya sama. Ya. Farahaba bi, kemudian mengucapkan selamat datang kepadaku, wada ali, dan mendoakan aku bi khairin, dengan kebaikan. Summa araja bina ila sama'il khamisah, kemudian naik kami ke langit yang kelima. Fastaftah Jibril faqila wa man anta, faqala Jibril, faqila wa man ma'ak, qala Muhammad, faqila wa qad bu'isa ilaihi, qala qad bu'isa ilaihi, fa fataha lana fa idza ana bi Harun. Ya, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Ketika berdakwah ya ke Fir'aun itu, Nabi Musa minta ditemenin sama saudaranya yaitu Nabi
Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu dalam kisahnya itu disebutkan nabi yang metodologi penyampaiannya, komunikasinya itu baik. Ya. Nabi Musa kan diceritakan nabi yang lidahnya kurang fasih. Ya. Wallahu alam. Ya, ada satu keterangan yang menyebutkan itu. Maka Nabi Musa minta ditemani oleh saudaranya yaitu Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ya. Jadi dakwah itu kan membutuhkan komunikasi yang baik. Yang didakwah itu ngerti nggak yang disampaikan oleh pendakwah? Gitu. Itu tergantung dari komunikasinya. Ya. Maka pendakwah itu ada yang namanya ilmu public speaking, ya, ilmu retorika, ya, belum lagi ilmu-ilmu yang terkait dengan Quran, hadis dan lain sebagainya. Ya. Ada yang dakwanya itu yang penting jamaah ketawa aja udah yang penting dah. Ya, ada isinya apa enggak ya terserah lah, itu yang penting datang ke pengajian. Ya, ada yang begitu. Ya. Ada yang serius ngajinya. Ya. Farahaba bi wa da'ali bi khairin summa araja bina ila sama'il khamisah. Ya. Farahaba bi wa da'ali bi khairin summa araja bina ila sama'i sadisah. Kemudian kami naik lagi ke langit yang keenam. Fastaftah Jibril faqila man anta faqala Jibril faqila wa man ma'ak qala Muhammad faqila wa qad bu'isa ilaihi qala qad bu'isa ilaihi fa fataha lana fa idza ana bi Musa. Langit keenam itu bertemu dengan Nabi Musa. Ya, jadi setiap langit itu ada nabinya, kemudian Rasulullah didoakan kebaikan. Setiap nabi, setiap rasul yang beliau jumpai. Farahaba bi wa da'al bi khairin summa araja bina ila sama'i sabi'ah. Kemudian kami naik ke langit yang ketujuh. Fastaftah Jibril faqila man anta qala Jibril faqila wa man ma'ak qala Muhammad qila wa qad bu'isa ilaihi qala qad bu'isa ilaihi fa fataha lana fa idza ana bi Ibrahim. Di langit ketujuh itu ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim ini disebut bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim ini digelari Khalilur Rahman, kekasih Allah. Suatu saat malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawa. Ya. Kemudian Ibrahim bilang begini, Nabi Ibrahim bilang, apakah pantas seorang kekasih Allah, Khalilur Rahman, ya, itu dicabut nyawanya? Itu kata Nabi Ibrahim kepada malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel mendapat perintah dari Allah, katakan kepada Ibrahim, tidakkah seorang kekasih itu ingin bertemu dengan kekasihnya? Ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi Ibrahim, ya, kalimat tadi. Kalau Ibrahim tadi bilang, mengapa seorang kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian dijawab, tidakkah seorang kekasih itu ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Nabi Ibrahim ridho, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza huwa mustadidun ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya. Satu riwayat menyebutkan Baitul Ma'mur itu posisinya persis di atas Ka'bah Baitullah. Jadi kalau ditarik garis lurus ke atas itu Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat, summa la ya'uduna ilaihi, kemudian enggak keluar lagi. Setiap hari.
70.000 malaikat masuk kemudian nggak keluar lagi. Summa zahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian aku diajak ke sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu berarti adanya di atas Baitul Ma'mur. Fa idza awraquha ka'adzanil filati, daun-daun yang ada di situ di sidratul muntaha itu seperti azanil filati, telinga gajah atau kuping gajah. Bukan kuping gajah kue ya, kalau kuping gajah kue kan kecil, ini kuping gajah yang sesungguhnya. Jadi daunnya gede-gede. Daun apa tuh yang gede-gede kalau di Mampang? Hah? Daun yang buat empan gerame itu. Ya, daun sente ya. Ya itu gede-gede daunnya. Ya. Wa idza samruha kan kilali, seperti apa, buah-buahannya itu seperti apa? Tempayan itu. Tahu tempayan ya? Tempayan kan gede-gede tuh. Bayangin kalau apel segede tempayan. Jadi daunnya gede-gede, buahnya juga gede-gede. Kayak tempayan. Nah, ini maksudnya digambarkan supaya kita bisa mencerna saja keadaannya di sana itu. Ya. Falamma ghasyiyah min amrillah ma ghasyiha. Ya. Jadi ketika nur Allah Subhanahu wa taala itu menyinarinya, ya, kemudian mereka ya taghayyarat wa ma ahadun min khalqillahi ta'ala yastati yaswa. Tidak ada seorang pun yang min husniha, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan keindahan sidratul muntaha, saking indahnya. Maka kita kalau bangun malam tidak terdengar suara apapun, ya. Ini Bapak Ibu kalau punya rumah itu ada rooftopnya di rumah, lantai yang di atas itu yang nggak ada gentengnya. Jam 3 gitu, sepertiga malam, kemudian saksikan, itu indah sekali. Kalau nggak hujan, ya, kalau hujan ya basah. Kalau nggak hujan, itu persaksian indah sekali. Ya, bagaimana di Sidratul Muntaha, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertemuan yang sangat indah. Fa'auha Allahu ilayya ma'auha wa faradha alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan salat 50 waktu, 50 kali salat. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Setelah Rasulullah mendapat perintah salat 50 waktu, Rasul turun. Ya. Nggak diceritakan gimana ketemu dengan Nabi Ibrahim, tapi di kitab ini diceritakan langsung ketemu dengan Nabi Musa. Di langit yang keberapa tadi? Ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Qala ma farada rabbuk. Nabi Musa berkata, apa yang Tuhanmu wajibkan kepadamu ala ummatik, atas umatmu? Qultu khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Nabi, aku difardukan salat 50 waktu sehari semalam. Qala irji ila rabbik. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu at-takhfifa, mintalah keringanan. 50 waktu sholat itu berat. Fa inna ummataka la ta'liqu dzalik. Umatmu tidak akan la tatbiqu dzalik, tidak akan sanggup ya menjalankan 50 waktu salat. Ya. Terus itu sampai Rasulullah dikurangi, balik lagi kurangi 5, terus sampai bolak-balik itu sampai sekarang 5 waktu. Ya. Fas'alhu at-takhfifa, setelah dikurangi 5 waktu, ya,
kata Nabi Musa, fas'alhu takhfifa li ummatik, kurangin lagi. 5 waktu itu masih berat. Apalagi subuh, berat. Berat. Kalau Nabi naik lagi waktu itu, ya, Nabi naik lagi ini sesuai saran Nabi Musa. Kalau tadi dikurangin 55, ya habis. Ya, habis. Tuh. Untungnya Nabi nggak naik lagi. Qala falam azal arji baina rabbi wa baina Musa wa yahitu anni khamsan hatta qala ya Muhammad hiya khamsu salawat fi kulli yaumin wa lailatin bi kulli salatin asyrun fatilka khamsuna salatan. Jadi 5 waktu sholat itu 1 kali sholat dibalas 10 kali lipat. Berarti kalau 5 waktu 10 kali 5 berarti 50 waktu, sama dengan 50 waktu. Kita sholat subuh tadi nih sekali balasannya 10 kali lipat. Jadi 10, tar zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, berarti 50 waktu. Itu ya. Wa man hamma bihasanatin, siapa yang niat berbuat satu kebaikan falam ya'malha, kemudian tidak melakukan kebaikan itu, katabtu lahu hasanatan, aku catat baginya 1 kebaikan. Tadi malam bilang begini, besok saya mau ngaji, sholat subuh berjamaah di Mardotillah, kemudian langsung kajian Islam seminggu sekali. Semalam tuh ya, ternyata sampai jam 6 begini belum bangun. Niat baik nggak tadi semalam tuh? Niat baik kan? Sampai jam segini belum bangun, dicatat nggak pahala itu? Hah? Dicatat kebaikan ya. Tapi kesiangannya gimana? Apakah kesiangannya dicatat keburukan? Tergantung. Kalau memang dari tadi dia tidur misalnya jam 8 sampai jam 6 nih belum bangun, memang belum bangun karena mungkin capek ya, apa habis kuli, apa habis kerja gitu, capek lelah ya, kemudian jam 6 baru bangun, kemudian baru sholat subuh, maka itu dicatat 1 kebaikan niat baiknya tadi. Tapi kalau tadi sudah bangun dengar azan ya, tapi cuman ngulet-ngulet doang kemudian tidur lagi, ya tidak dicatat gitu ya. Dikit lagi, fa'in amilaha katabtu lahu asyran, kalau dilakukan kebaikan itu aku catat 10 kali lipat. Nih Bapak Ibu yang tadi malam niat ngaji kemudian datang ke sini, balasannya 10 kali lipat. Tadi sholatnya berapa? 10, ngajinya 10, dapat 20. Alhamdulillah. Makanya kita itu setiap hari harus niat baik setiap hari itu. Jangan ada niat jelek. Jangan. Harus niat baik terus, harus niat baik. Sebab kalau niat baik itu kita lakukan 10 kali lipat. Ya. Wa man hamma bisayyi'atin, dan siapa yang berniat berbuat buruk falam ya'malha, kemudian tidak jadi dilakukan, lam naktub, kami tidak catat, fa in amilaha, kalau dia lakukan, katabtu lahu sayyi'atan wahidatan, aku catat baginya 1 keburukan. Ya. Jadi kalau niat buruk, niat jelek, nggak jadi, nggak dicatat. Kalau niat baik tadi kan dicatat. Ya, tapi kalau niat buruk nggak dicatat. Kemudian ketika keburukan dia lakukan, dosanya berapa tadi? 1. Ya. Betapa Allah ini Maha Rahman dan Rahimnya pada kita. Ya. Kalau kita bilang selain donatur dilarang ngatur, Allah kurang donatur gimana sama kita itu? Ya, donatur pahala, kebaikan. Kita bisa bangun begini karena rahmat Allah. Kita bisa duduk di sini karena
rahmat Allah, kebaikan Allah. Cara mensyukurinya adalah dengan menjaga ibadah kepada Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian hadirin sekalian, sekilas tentang peristiwa Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.